gelisah dan pikiran terus overthinking. Di sisi lain kita juga sering bingung apakah kegelisahan ini adalah bentuk ujian dari Allah atau justru akibat dari kesalahan kita sendiri. Dan bagaimana cara kita bisa lebih bertawakal dan tenang menghadapi itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Jul dari Medan. Silakan berdiri saja. Beliau mengalami kepahitan dan kita semua punya kepahitan masing-masing. Tapi ketahuilah kepahitan apapun itu ya, mau kepahitan secara ekonomi ya bangkrut, dicaci orang, ya luka, ya sakit, ya diomong, pokoknya apapun yang gak enak, apapun yang pahit, yang kita tidak suka, semua kepahitan itu ujungnya cuma dua. Satu, menggugurkan dosa. Dua, meninggikan derajat. Lagi satu, menggugurkan dosa, dua, meninggikan derajat. Ketika akhirnya tadi ini saya mengalami kepahitan, terus akhirnya berpikir ini tuh untuk gugurin dosa karena diundang oleh dosa saya sendiri, atau untuk meninggikan derajat. Maka gimana cara kita membedakan kepahitan ini tuh untuk gugurin dosa atau untuk meninggikan derajat? Maka caranya adalah kalau untuk menggugurkan dosa biasanya perih banget luar biasa. Ya. Tapi kalau untuk meninggikan derajat, bagi orang bisa jadi ujian dia berat banget, tapi bagi dia berat banget, biasa aja. Ya. Contoh ya, bagi orang yang mohon maaf diundang oleh dosa, contoh dia putus dari pacarnya, setelah mohon maaf bermaksiat dengan pacarnya. Ketika putus nangis dia sedih. Ya. Kenapa kamu diputusin pacar nangis? Dia jawab iya, karena 1 jam sebelum diputusin saya beliin pacar saya sekeluarganya iPhone 17 Pro. Berarti yang sakit dompetnya. Dia fokus sama masalah. Nah, nangis juga ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Yang nangisin masalah kayak tadi. Tapi kan ada orang yang nangisin dosa. Kenapa kamu diputusin pacar nangis juga? Iya kok, karena sebagai aku bersamanya aku melupakan penciptanya. Sama nangis, tapi dia ingat dosa. Pencipta pacar memanggil, hayya 'alal falah, mari menggapai kemenangan. Aku coba. Ciptaan pacar itu datang memanggil hujan-hujanan tengah malam pun dia datang. Padahal sebenarnya tidak dimulut pacar, tapi ada kemenangan. Nah, kalau untuk menggugurkan dosa luar biasa. Tapi kalau untuk meninggikan derajat, ini kan benar usia para nabi berat. Tapi bagi mereka ini aku berdoa kalau disyukur itu kepada saya adalah berdoa. Iya Pak, ini berat. Kita mengalami sebagai perjuangan. Tapi gak pernah kantor ke Allah, tunduk, merajuk, kesel Allah, malah dengan takdir Allah, bahkan menyalahkan Allah itu gak pernah. Dan kita cek, dan dua-duanya sama-sama kan. Kalau diundang oleh dosa terus dia merasa pelit sekali, itu juga kebaikan. Memang pertolongan lumayan DP dulu dosa. Dan tadi kan gimana sederhana di situ orang. Ada penarik bilang begini, kok 2023 bagi saya tahun yang sial. Kenapa Pak? Saya diturunkan jabatan. Padahal di tanah itu dia naik jabatan 3 kali, turun baru 1 kali. Di luar sana ada orang yang nggak pernah menjabat apapun dan yang merasa dirinya sial. Jangankan direktur seperti Pak, dia jadi ketua grup WhatsApp juga Pak. Kita jadi ketua yang paling gampang. Tidak perlu tiga nomor, bikin grup terus. Ya aktif sih, ya gitu Pak. Tapi enggak, kalau saya satu hilangnya adalah jabatan, maka hilang jabatan bagi dia adalah kehancuran terbesar. Dan kalau misalnya nggak pengen pahit, atau kalau masih pahit, kalau berfirman Tuhan surah 13, Allah yang 28, ada dzikrillahi, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, kalau hati kita lagi nggak enak, kadang-kadang kita sudah pasti lagi nggak enak. Lagi ingat Allah, tidak hati Allah, mungkin bersinarkan saja. Berbuat baik, orang yang nggak tahu seperti itu, kan berbuat baik itu karena itu sederhana kayak gitu. Kalau memang diundang oleh begitu setiap kali ngerasa kemudian, bahwa aku pergi banget, pasti saya ada masalah. Ketika nanti udah nggak sakit lagi, bisa jadi perhatian. Dosa-dosa dari kita. Ya. Kalau untuk meninggal derajat, kata orang berat, kata kita itu kok nggak kasih dulu? Berapa banyak guru yang ngajar di desa, boro-boro ngerasain